Selamat datang di channel Gali Reza. Di sini channel ini akan saya bangun untuk tutorial para pemula. Dimana channel ini nantinya akan membahas tentang server, tentang masalah website, dan semua permasalahan dalam dunia IT. Untuk percobaan yang paling mudah, di sini saya menggunakan DigitalOcean, salah satu cloud yang sudah cukup terkenal di para developer ya, karena banyak trialnya, banyak kuponnya, dan banyak gratisannya. Intinya saya akan bahas tentang dari awal saya ingin bikin server sampai cara bikin yang sudah matang. Nah, hal yang paling dibutuhkan adalah tool untuk akses ke server tersebut. Mari kita langsung aja ke tutorialnya. Mohon maaf, ini saya masih agak grogi ya, karena pertama kali bikin video. Di sini ada menu buat VPS. Kita bikin yang paling mudah adalah Ubuntu, karena bisa dihubungkan dengan aplikasi seperti RunCloud, Server Pilot, atau tool lainnya. Di sini saya pilih yang paling murah, $5 per bulan ya. $5 itu untuk $5 sekarang $77.000, ya sekitar 80 ribuan lah. Untuk bahan yang paling dibutuhkan adalah aksesnya, karena kita di Indonesia yang paling dekat dari semua data center yang DigitalOcean miliki adalah Singapura. Nah, jika Anda sudah expert bermain di PF6, bisa pakai PF6, bisa pakai tool yang disediakan gratis oleh DigitalOcean, pilih ini. Dan jika Anda menggunakan SSH, Anda harus bikin SSH dulu. Namun jika yang paling gampang adalah menggunakan one time password. Nah, ini one time password bisa Anda gunakan nanti untuk pertama kali akses ke servernya. Oke, ini rinciannya. Saya pilih Ubuntu versi 18 ya. Nah, lalu saya pilih yang $5. Lalu di sini saya pilih menu monitoring. Ini one time password dan ini adalah hostname. Nanti bisa dirubah. Jadi untuk saat ini kita kosongkan dulu. Lalu ini tagnya bisa nanti dirubah juga. Kita klik bikin. Tunggu beberapa detik karena di sini menggunakan cloud, dia multi server. Nah, jadi proses pembuatan servernya itu sangat cepat. Hal yang dibutuhkan untuk akses server adalah konsol seperti PuTTY atau Bitfish. Kebetulan saya senang menggunakan Bitfish. Namun jika kalian mau menggunakan PuTTY, kalian tinggal ke Google PuTTY, lalu kalian download. Maaf ya, saya bahasa Inggrisnya kurang jago, jadi karena saya cinta Indonesia, saya tidak mau belajar bahasa Inggris. Ini ada 64 bit dan bahasanya saya baca seperti bahasa Indonesia biasa, karena saya tidak mau seperti orang yang sok bahasa Inggris. Di sini netral saja. Mau dibilang saya bodoh atau apa, itu hak kalian. Yang penting di sini saya ingin berbagi tentang permasalahan server dari mulai dasar sampai expert. Oke, ini sudah ya. Sudah diinstal untuk PuTTY-nya. Nah, ini ada PuTTY. Nanti di sini dimasukkan alamat IP yang diberi oleh DigitalOcean. Kita lihat ke sini apakah servernya sudah jadi. Nah, ternyata
sudah jadi ya, kita dapat IP 128. Kebetulan IP ini cukup bagus kalau menurut saya, karena di Kita Ocean ada IP 209, 159 dan lain-lain, masih banyak, 206, 209, terus 147, 167 kalau nggak salah. Sebagai contoh, misalkan kita mau track nih, kita pakai command rom atau cmd lah, kita cek hopnya. Nah, ini adalah router IndiHome saya pakai IndiHome. Ini mungkin Gateway pusatnya, yang IndiHome yang ada di Banjar atau di Tasik, atau mungkin bisa dikatakan IP publiknya mungkin, saya kurang tahu. Nah, di sini semakin kecil hubnya semakin bagus untuk main game ya. Biasanya untuk IP 128 ini sekitar 9 atau 10. Nah, untuk lanjut, untuk kita tes aksesnya, kita ke ini, kita kopikan, kita open. Nah, di sini ada akses, ini loginnya pasti root, dan untuk kata sandinya itu ada di email. Kita cek email. Nah, ini udah ada email ya, ini kata sandinya, kita pastekan. Nah, karena di sini pertama kali login, kita harus memasukkan sandi yang diberikan oleh di Kita Ocean, dan kita ganti menggunakan sandi sendiri. Oke, kita ganti sandinya, lalu kita buat sandi baru. Oke, sandinya sudah berhasil saya ganti ya. Ini menggunakan Ubuntu. Jadi Ubuntu itu bisa pakai apt atau apt stripcat, tapi karena saya udah terbiasa pakai apt stripcat, jadi cukup seperti ini saja. Ini untuk mengupdate reposito yang ada di server tersebut. Di sini ada informasi bahwa ini ada yang bisa diupdate, dan ini untuk keamanannya ada informasinya, dan caranya cuma seperti ini, itu sudah cukup ya. Dan hal yang paling mudah adalah menggunakan Bitfish, seperti ini contohnya. Mari kita bahas menggunakan Bitfish. Portnya standarnya 22, jadi semua server standar port SSH adalah di 22. Makanya kalau kalian punya server itu jangan pakai port 22, karena itu port standar servernya. Nah, di sini saya masukkan sandinya tadi yang sudah saya ganti, usernya root. Oke, kita masuk dan ini di accept. Nah, untuk bawaannya itu ini adalah folder rootnya, ini folder home-nya. Nanti untuk aplikasi bisa ditaruh di sini, dan untuk command prompt-nya di sini ada juga. Nah, ini adalah tutorial dasar tentang server. Jadi untuk video selanjutnya nanti saya akan jelaskan gimana sih cara membuat server seperti orang-orang expert lainnya. Simak terus channel ini. Semoga tutorial bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.